Yang pertama kita ke sistem syaraf pusat. Bentar, aku sambil buka soalnya. Oke, yang pertama itu untuk ini organ-organnya ya. Ingat-ingat kalau misalnya syaraf pusat itu organnya apa aja, karena dengan mengingat organ tuh kadang kalian juga bisa terbantu gitu kan. Apa ya, biasanya tuh di histo tuh kan responsinya ya kalian tahu sendiri pasti kan diurutin gitu. Jadi kayak eh kalian bisa memetakan lah mana jawaban yang SSP, SST, sama yang endokrin. Terus, oke ini untuk organ-organnya skip aja. Terus ini untuk nama-namanya, sebenarnya nggak wajib sih, cuman kayak ini membantu banget buat kalian belajar. Karena kadang-kadang tuh dokter suka pakai nama ini, jadi kayak eh, kalian biar nggak bingung, dihafalin aja. Terus, kayak ini untuk selnya di sistem syaraf itu ada seperti biasa ada neuron, ada neuroglia. Halo, suara aku masih putus-putus gak ya? Halo? Nah, masih lumayan tadi. Oke, sorry ya. Ini wifi ku gara-gara habis hujan. Oke, sekarang masih gak putus-putus? Aman aman. Oke. Nanti kalau putus-putus langsung bilang aja ya di chat. Saya nggak tahu aku suaranya lancar apa enggak. Oke, terus ini ya yang unit fungsional pada sistem syaraf ini diperhatiin. Pokoknya kalau ada pertanyaan ini itu berarti kan namanya neuron ya jawabannya. Jadi nggak usah bingung. Terus fungsinya adalah untuk menerima, proses dan meneruskan stimulus serta melepas neurotransmitter. Terus untuk bagiannya dibaca-baca aja. Jarang keluar sih setahu aku, seingat aku. Di tahun lalu juga nggak keluar. Terus ini klasifikasi ini juga dibaca-baca aja. Terus ini neuroglia. Nah, neuroglia ini em, sebenarnya yang sering keluar itu adalah sel yang satelit yang nanti ada di eh, sistem syaraf tepi. Nah, pokoknya kalau yang di sistem syaraf pusat ya kalian baca-baca aja. Tapi ya akan lebih baiknya kalau kalian tahu, terutama yang mana yang menghasilkan LCS. Ini adalah ependim kan, sel ependim. Ini kalian hafalin dia adalah menghasilkan LCS. Terus habis itu yang menghasilkan mielin di sini adalah oligodendrosit. Terus habis itu yang menyusun BBB di sini adalah astrosit. Terus kita ke cerebrum. Nah, ini diingat-ingat kalau di cerebrum tuh ada dua substansi. Ada substansi yang alba, alba tuh A, berarti A tuh awan kan, awan kan putih, berarti yang terang, yang banyak mielinnya. Sedangkan yang grisea, G gelap, berarti yang dia tuh yang menyusun korteks. Nah, ini wajib banget dihafalin karena ini biasanya sudah pasti keluar. Korteks cerebrum itu pasti keluar sih. Nih dihafalin untuk apa namanya? Untuk lapisan-lapisannya sama sel-selnya. Karena kita nggak tahu ya, dokter-dokter tuh kadang-kadang juga bisa nanyain saya gini, sel apa ya? Sel beds ada di stratum mana? Nah, ini kan ada stratum piramidal internum kan. Nah, kalau kalian nggak hafalin sel-selnya nanti takutnya nggak bisa jawab. Jadi, apa namanya? Kalau bisa dihafalin sekalian sel-selnya gitu. Kalau mau enak sih eh, ingat-ingat aja dari granulosum externum sampai multiformi sampai ke internum itu sel piramidalnya itu membesar. Jadi yang awalnya kecil jadi sedang terus jadi besar atau sel batch. Terus multiformis jadi sel piramidal kecil lagi. Terus ini untuk preparatnya itu dihafal mati karena pasti keluar korteks cerebrum itu udah dipastikan dia keluar ya biasanya. Terus nah biasanya itu seringnya
itu dipreparat, diperbesaran gitu kan. Maksudnya diperbesar gitu, entah 100 atau 400. Itu eh nanti kalian kayak langsung ditanya, ini preparat apa? Nah, kalau misalnya eh kalian tuh lihat preparat kayak gini, kayak selnya tersebar nggak rata lah pokoknya, ini kayak cuma sel-sel doang. Nah, itu kalian lihat apakah ada sel yang berbentuk segitiga nih, namanya sel piramidal. Nah, kalau misalnya kalian lihat, oh ada yang sel yang kayak segitiga, itu biasanya adalah korteks cerebri. Jadi, kalau misalnya mengidentifikasi korteks cerebri itu lihat sel piramidalnya. Oke, ini udah aku bilang juga berkali-kali, jangan sampai lupa. Terus selanjutnya adalah cerebellum. Cerebellum ini juga selalu keluar ya. Dia selalu keluar di responsi. Dia juga ada substansi grisea sama albanya. Yang grisea itu sorry. Yang grisea itu dia membentuk korteks cerebelli. Nah, korteks cerebelli itu ada 3 lapisan. Ada molekulara, ganglionara, sama granulosum. Ini diingat-ingat. Ini juga sering keluar. Ingat ya, kalau misalnya ditunjuknya yang ini nih. Yang paling muda, ya kan? Karena dia cuma tersusun atas sel-sel stelat nih. Aduh. Ya pokoknya ini lah, ini sel-selnya tuh jarang, terus cuma ada sel-sel stelat, makanya dia lebih muda. Itu adalah yang molekular, dia yang paling luar. Halo? Oke, betul ya. Oke. Terus habis itu, kalau misalnya ganglionare, itu jangan jangan terkecoh, ya ganglionare itu dia kalau dari sini nggak begitu kelihatan, guys. Maksudnya kayak bukan sebagai satu lapisan gitu loh. Dia karena dia tuh cuma segaris doang. Nih, cuma nih. Karena dia kan cuma selapis sel Purkinje kan. Nih, jadi kayak cuma tipis banget. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya ditunjuk nih perbatasan antara yang molekular sama granulosum cuma di sini gitu berarti yang ganglionare. Sedangkan yang granulosum itu yang paling gelap karena dia tersusun atas granul-granul nih kan ada granul-granulnya itu kan. Ada sel granula besar dan itu kecil makanya dia tuh gelap. Nah, terus yang penting lagi dari cortex cerebelli di sini adalah eh, sel Purkinje-nya. Nah, di sel Purkinje ini ada serabut yang mengarah ke molekulare. Nah, itu adalah dendritnya. Oke, jangan kebalik, itu bukan akson ya, itu dendritnya. Nih, ini kemarin, aku nggak tahu sini keluar apa enggak, cuman pas tahunku kayaknya nggak keluar. Cuman dokter Tri kemarin lumayan neken ini. Terus, ya ini ya, preparatnya, ini sering keluar. Diingat-ingat stratum-stratumnya yang mana itu yang paling paling sering sih keluarnya nanti tanyain stratum biasa nih ditanyain stratum stratum yang mana stratum yang ditunjuk stratum apa gitu. Terus sekarang match spin. Nah, match spin itu sama ya, di itu ada substansi alba sama grisea, cuman dia tuh kebalik. Kalau misalnya grisea kalau yang di cerebrum, nah cerebrum kan griseanya di luar, jangan kalau alba itu griseanya yang di dalam. Walaupun di sini kelihatannya lebih itu ya. Nanti biasanya yang sering keluar tuh yang ini sih. Nih, ini sering, ini kadang-kadang keluar juga. Nah, ini jadi yang di luar itu dia yang alba. Dia isinya adalah serabut syaraf bermielin. Karena kalau kalian lihat ini kan banyak putih-putih kan, banyak bulat-bulat putih gini. Nah, yang putih-putih ini adalah mielin. Terus nanti ada kayak semacam titik-titik gitu. Nah, itu tuh adalah aksonnya. Terus habis itu ini kanalis sentralis. Nah, kanalis sentralis itu dia dilapisi sama sel ependim karena kanalis sentralis itu dia isinya adalah ada yang tahu kanalis sentralis isinya apa? Jawab di chat juga nggak apa-apa. Ya, benar ya. Klik. Oke, udah benar semua karena kanalis sentralis itu isinya adalah LCS. Nah, makanya dia itu dilapisi sama sel ependim. Terus ini yang griseanya. Nah, grisea itu menyusun kornu posterior dan juga kornu anterior. Sorry. Nah, bedanya gimana Mbak yang kornu anterior sama posterior? Nah, kalau anterior itu dia nggak nyampe ke ujungnya sini. Jadi dia kayak, kalau aku sih ngapalinnya dulu lebih bulat ya, lebih gendut gitu. Jadi ini kayak gini, ini anterior. Yang posterior tuh dia nyampe belakang kan. Terus kalau misalnya anterior dia buat motori, yang posterior adalah buat yang sensori. Kalau lateral buat neurovaskular. Untuk
apa namanya visceral, motorik visceral. Terus lagi ya. Jadi kalau misalnya medula spinalis yang diingat itu apa namanya preparatnya apa, identifikasinya ini kan lumayan gampang ya, lumayan khas ya. Kalau misalnya medula spinalis itu dia ya kelihatan banget lah ada kanal sentralisnya, terus nanti ada krisia di tengah, alba di luar gitu-gitu. Terus oh iya sama ini ada visura mediana, visura mediana anterior. Visura mediana itu ada dua sebenarnya, ada yang posterior sama anterior. Nih, kalau posterior ya di posterior, kalau di anterior ya di anterior. Oke, terus ini meninges. Meninges tuh juga pernah keluar sih, seingat aku. Meninges tuh juga keluar. Em, Sebentar. Nah, meninges yang dihafalin itu lamina-lamina. Eh, apa namanya? Apa aja ya lapisannya ya? Ada dura mater, arachnoidea sama pia mater. Ini dibaca-baca aja. Terus dibaca-baca aja sih. Terus yang pia mater, yang dura mater itu dia yang paling itu ya, paling keras ya dia itu, yang paling luar. Ya, dia paling aja lah pokoknya yang dura mater itu paling luar, arachnoidometer yang tengah, yang paling dalam tuh pia mater. Terus habis itu yang pia mater itu yang di highlight di sini adalah si invaginasinya. Jadi pia mater itu nanti akan eh, masuk-masuk gitulah, mengalami invaginasi dan membentuk suatu struktur. Nah, ya, strukturnya itu akan menghasilkan LCS. Ada yang tahu struktur apa? Tadi di depan udah dibahas sedikit. Udah aku ketulis gitu sih, tertulis gitu apa aja. Oke, plexus choroideus benar ya. Jadi plexus choroideus itu adalah invaginasi dari LCS, dari pia mater yang nantinya dia itu dilapisi sama sel ependim. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain ini sel apa, itu jangan bingung. Ini bukan sel endotel ya kalau di sini. Ini adalah sel ependim. Tuh. Tapi kalau misalnya yang satunya lagi ada lagi yaitu granulationes arachnoidea, yaitu tonjolan dari arachnoid. Dia itu eh, dilapisinnya sama sel endotel. Ini juga ingat-ingat ya, ini biasanya granulationes itu pasti keluar juga untuk preparatnya. Tapi ya preparatnya dia kan lumayan khas ya, dia pakai jendolan gitulah intinya. Kayak benjolan gitu yang bentuknya tuh bulat, membulat gitu. Dan ada capnya, terus ini ada necknya. Nah, itu tuh adalah granulationes. Ini granulationes, ini juga granulationes ya. Nah, tapi berbeda dengan plexus choroideus. Kalau plexus choroideus itu kan tadi aku bilang dia dilapisi sama sel ependim. Tapi kalau misalnya apa namanya sel di granulationes itu dilapisi sama endotel. Ya, karena dia itu ke kemana dia? Dia nonjolnya kemana? Ke arah mana? Dari arah neodiameter ke mana? Ayo. Dia ke sinus venosus ya. Nah, nih. Nah, tapi di sini nganu sih, dibilangnya di dalam darah, tapi sebenarnya dia itu ke sinus venosus, ya, ke sinus venosusnya. eh jadi dia kan itu kan ke pembuluh darah, makanya pembuluh darah itu kan biasanya dilapisi sama endotel, nah, makanya dia tuh lapisannya itu endotel. Dia fungsinya untuk menyalurkan LCS, karena kan LCS itu kan harus dikeluarin ya, ada kayak sistem drainasenya gitu. Nah, dia ini fungsinya untuk nyalurin biar LCS-nya itu nggak numpuk di otak gitu. Jadi ini proses choroideus ini diingat-ingat ya, sama untuk fungsinya dari plexus choroideus yaitu adalah untuk menghasilkan LCS. Nih, LCS-nya dihasilkan sama sel ependim. Nah, ini adalah preparatnya dia khas juga. Dia dia apa namanya?
bentuknya kan biasanya kadang-kadang tuh kayak segitiga gitu. Segitiga, terus nanti dia ada gambaran pulau-pulau. Nah, sebenarnya kenapa bisa membentuk gambaran pulau-pulau ya? Karena tadi dia itu adalah invaginasi dari pia mater. Jadi pia maternya berlekok-lekok gitu kayak apa ya masuk-masuk ke dalam gitu loh. Jadi kayak membentuk pulau-pulau. Oke, terus kita lanjut ke PPT yang kedua untuk SST. Kalau SST dia lebih dikit. Oke, mungkin sebelum ke SST, mungkin ada yang mau tanya dulu tentang SSP mungkin yang tadi aku jelasin ada yang menurut saya kurang jelas gitu. Oke, Mbak boleh tolong jelasin lagi yang korteks cerebelli tadi nggak Mbak tentang yang ditekenin sama Dokter Tri. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ada yang cerebellum. Ini pasti kok SST lagi. Nah, SSP yang cerebellum ya. Oke, cerebellum. Nah, cerebellum ya tadi ya, untuk korteksnya tuh ada 3 lapisan, yaitu adalah yang molekulare, ganglionare, sama granulosum. Nah, yang aku bilang tadi ditekenin itu sebenarnya adalah Purkinje-nya. Jadi dia Purkinje sel di mana di stratum ganglionare itu nanti dia punya dendrit yang mengarah. Jadi dendrit itu kan dia kayak serabut gitu ya, yang mengarah ke stratum molekulare. Nah, apa namanya? eh si dendrit ini dia kelihatan banget nih dia menuju ke stratum molekulare. Nah, ini aku nggak tahu ya keluar apa enggak. Cuman tuh kemarin waktu bimbingan dokter Tri itu lumayan menekankan ini gitu. Jadi aku nggak tahu dia bakal beliau bakal ngeluarin apa enggak. Cuman ya diingat-ingat aja ini. Makanya aku waktu apa namanya hmm, waktu praktikum waktu sentral tuh aku juga ngajarin kalian ini karena ya nggak tahu bisa aja beliau keluarin. Nah kalau misalnya beliau keluarin, aku takutnya nanti kalian kalau belum tahu kan kalian bingung ya ini apa karena kan kadang-kadang bisa ke tukar misalnya kalian ngiranya akson apa gimana. Nah tuh kalau yang ini tuh nah ini adalah dendritnya gitu. Nah ini adalah badan selnya dan ini tuh nanti di preparat sebenarnya kelihatan banget jadi kayak biasanya ada serabut terus ngarah ke stratum molekular gitu. Itu sih yang tadi aku bilang tekenin. Sama ya dihafalin tentang perbedaan stratumnya di preparat ya. Itu kan berbeda sekali ya kalau misalnya cerebellum nih. Dia yang molekular paling paling apa, paling paling terang, terus habis itu nanti ada selapis ganglionara, habis itu yang paling gelap adalah yang granulosum. Gitu sih. Oke, sama-sama. Oke, kalau misalnya ada mau tanya, chat aja ya. Bisa di private bisa eh, mau tanya langsung juga nggak apa-apa. Oke. Terus sekarang kita ke self therapy. Nah ini sih yang aku bilang sering keluar. Itu adalah sel satelit. Karena sel satelit itu sangat khas di ganglion nanti. Ya, diingat-ingat sel satelit fungsinya adalah untuk sokongan struktural dan juga metabolik di badan sel.
Nih, untuk serabut syaraf. Nah, ini serabut syaraf ini juga sudah pasti keluar, guys. Ini tiap tahun keluar. Tahunku keluar, terus aku cek tahun 2023 itu dia juga keluar. Jadi ini sudah dipastikan sebenarnya keluar lagi gitu. Oke, jadi yang di highlight dari serabut syaraf ini ada 3 lapisan ya. Dia tuh sebenarnya mirip sama yang di otot ya. Ada endomisium, perimisium, sama epimisium. Nah, tapi kalau misalnya di syaraf itu jadinya endoneurium, perineurium, dan juga epineurium. Kalau endoneurium itu dia tersusun atas jaringan pengikat longgar. Kalau perineurium itu adalah tight junction. Kalau epineurium itu adalah fibrous irregular. Nah, kemarin itu aku ingat di pretest tuh beliau pertanyaannya tuh kayak gini, serap apa? Pembungkus dari fasciculus syaraf. Nah, terus kan banyak yang bingung tuh, tanya ke aku apa itu fasciculus syaraf. Jadi, fasciculus itu, nih, kalian perhatiin yang di gambar ini udah, sebenarnya udah aku jelasin ya. Jadi, pertama yang di epineurium dulu. Di epineurium itu membungkus beberapa fasciculus. Jadi, epineurium itu isinya adalah fasciculus-fasciculus. Nah, fasciculus itu apa? Fasciculus itu kayak bandel gitu loh, guys. Kayak semacam bandel dari serabut-serabut syaraf. Jadi kayak apa ya kayak sapu sapu apa namanya sapu lidi terus kalian ikat jadi satu nah itu kayak gitu fasciculus jadi satu bandel gini nah satu bandelnya itu di apa ya dilapisi atau dikatkan gitu sama si perineurium jadi satu fasciculus ini adalah perineurium di lapisan perineurium ini kalau misalnya di preparatnya tuh ini jadi ini satu fasciculus yang membentuk pulau-pulau gitu membentuk bulat-bulat. Nah, ini fasikulusnya terus ini yang apa ya menyelubungi adalah perineurium jadi kalau misalnya pertanyaannya yang menyelubungi satu fasikulus atau fasikulus sel syaraf itu apa yaitu perineurium tapi kalau misalnya membungkus beberapa fasikulus tuh jadi satu itu baru yang epineurium. Nah, biasanya juga pertanyaan tuh kayak jaringan ikat yang membungkus. Ya udah, kalian jawab aja ini endoneurium apa perineurium apa epineurium karena ya mereka tuh ya eh, basically adalah suatu jaringan ikat gitu. Terus habis itu, nah kalau yang endoneurium itu yang yang melingkari atau melapisi dari satu si aksonnya ini. Jadi akson itu kan panjang ya guys, panjang gitu. Nah, dia itu dilapisi sama si endoneurium. Jadi kalau di apa ya kalau di otot itu kan ada myofiber myofibril itu kan nah itu kan satunya tuh dilapisi sama endomisium nah kalau misalnya di syaraf itu yang dilapisi sama endoneuriumnya itu adalah si aksonnya karena ya aksonnya ini ya kayak myofibernya di otot gitu jadi dia dilapisi sama endoneurium cuma satu-satu ini doang nah nanti satu fasciculus itu dilapisi sama perineum jadi kalian nggak usah bingung lagi mana yang melapisi akson mana yang melapisi fasciculus mana yang melapisi keseluruhan ini beberapa fasciculus jadi nggak usah bingung lagi ya jadi udah tahu ya fasciculus itu apa yang akson itu apa yang menyelubungi apa itu diingat-ingat oke karena ini dikeluarin pretest ya kita nggak tahu apakah dikeluarin lagi di responsi atau enggak gitu karena waktu pretest kemarin banyak yang salah juga gitu jadi aku mau menjelaskan lagi di sini gitu. Nah, terus kalau yang membujur itu khas ya, yang namanya pepret membujur itu biasanya adalah memanjang-memanjang gini. Cuman kalau di rambut syaraf dia kayak apa namanya meliuk-liuk gini lah. Yang S itu adalah cells one, ya dia adalah cells one yang fungsinya untuk menghasilkan mielin. Yang F itu fibroblast gitu. Terus yang P itu adalah perineurium. Jadi kalau misalnya di potongan membujur itu biasanya yang terlihat tuh perineuriumnya gitu. Nih, ini adalah perineuriumnya. Nih, perineurium. Untuk ya kalau misalnya endoneuriumnya nggak kelihatan ya. Maksudnya dia karena dia langsung mengelilingi satu serabut syaraf gitu kan. Ya, gitu. Jadi ingat-ingat kalau membujur itu yang kelihatan perineurium, tapi kalau yang melintang itu sebenarnya bisa kelihatan semuanya.
dari epineureumnya, dari perineuremnya, dari endoneuremnya pun kelihatan sebenarnya. Itu yang melapisi satu bulut-bulut kecil ini, itu adalah endoneurumnya gitu. Oke, jadi kalau ingat-ingat kalau pembujur itu yang kelihatan serabut yang pembungkusnya adalah perineurium, tapi kalau misalnya yang melintang itu adalah yang itu yang bisa kelihatan semuanya. Jadi dari perineurium, dari epineurium sampai endoneurium bisa kelihatan semua. Terus kalau melintang dia juga khas ya, kelihatannya kayak bulat-bulat gitu, kayak pulau-pulau. Ya, bulat-bulat. Nah, ini yang bulat ini satu fasciculus, ini satu fasciculus, ini satu fasciculus. Terus habis itu dikumpulin jadi satu, dilapisi sama epineurium. Oke, jadi jangan bingung lagi yang mana fasciculus, yang mana akson. Akson itu yang bulat-bulat ini. Jangan bingung lagi cara bedainnya. Jangan bingung lagi juga fasciculus itu apa. Oke. Terus selanjutnya adalah ganglion sensorik. Nah, ganglion sensorik sama spinalo itu udah pasti keluar juga. Oke, ganglion sensorik, ganglion motorik, atau apa otonom itu tuh udah pasti keluar. Ini semua tuh akan keluar juga biasanya karena tahunku keluar dan aku cek tahun 2023 pun keluar lagi. Nah, ini untuk yang sensorik ingat aja kalau dia itu sifatnya adalah aferen. Ya, jadi dia itu masuk gitu. Terus neuronnya pseudonuclear bergerombol. Ya, dia itu kayak nyirkel-nyirkel gitulah, dia tuh kayak gerombol-gerombol gini. Terus intinya tuh di tengah. Ya, ini badan sel, ini intinya di tengah. Terus sel glianya adalah sel satelit. Nah, sel glia apa di ganglion itu sel satelit ya. Oke, sorry sorry ini kok sel gila jadinya, mohon maaf. Sel glia maksudnya ya. Sel glianya itu sel satelit. Nah, sel satelit itu yang mana, Mbak? Ya yang melingkari ini ya. Jadi ya seperti kita tahu lah ya, satelit itu kan kayak misalnya satelit bumi itu kan satelit tuh yang apa ya melingkari bumi gitu kan. Nah, sama kalau misalnya di neuron itu ini badan sel yang sel-sel yang melingkarinya itu adalah sel satelit. Tuh. Ini yang keluar, ini sering keluar nih di responsi diingat-ingat. Ya, jadi diingat-ingat sel satelitnya yang mana yang ini yang melingkari gitu. Terus diingat-ingat juga untuk eh, preparatnya, kalau misalnya ganglion sensorik itu dia gerombol-gerombol, terus kayak dipisahkan sama kayak semacam jaringan ikat gitu, pokoknya dia gerombol-gerombol. Ya, jadi dia nggak yang tersebar merata gitu, jadi ada yang gerombol-gerombolnya gitu kayak gini. Nah, sedangkan kalau yang otonom itu dia sifatnya eferen, jadi dia keluar yang nantinya jadi simpatis sama parasimpatis. Itu adalah neuron multipolar. Kalau tadi kan pseudonipolar, kalau ini multipolar. Terus habis itu badan selnya dia tuh tersebar nih, dia tersebar, dia nggak gerombol-gerombol kayak tadi, dia nggak nyirkel-nyirkel, ya. Terus intinya itu eksentris. Sama sel glianya itu juga sama, dia sel satelit. Oke. Jadi di sistem saraf tepi itu sel glianya ya itu ada dua ya tadi ya, ada sel Schwann atau apa neurolemnosit sama sel satelit gitu. Nih untuk neuron-neuronnya tuh dia tersebar nggak merata tuh kan nyebar ya, dia nggak ada gerombol-gerombolnya gitu. Terus apa ya, terus selnya sel satelit. Oke, itu yang SST. Mungkin sekarang kita latihan preparat aja. Oh ya, kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain ya. Oke, ini yang aku bikin sih dulu. Nih, oh ada ya. Ya pokoknya nih garis besarnya. Nah ini ya, ingat sistem saraf pusat untuk apa namanya
organ-organnya, terus ini nanti ada stratum-stratumnya ini dihafalin. Kalian bisa nanti aku kasih PDF-nya. Tuh, ini aku udah tulis juga apa aja yang khas-khasnya gitu. Terus kita ke preparat. Nah, ini adalah preparat-preparat yang eh, sering dipakai dan keluar ya. Yang pertama itu ini aku dari SST dulu sih, ngurutinnya sebentar. Nah, ini share screen-ku kelihatan kan? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, ini Kelihatan, ya. Mbak. Oke, nah ini ya. Nih, neuron-neuronnya tersebar kalau yang otonom atau yang motorik. Nih, jadi dia nggak gerombol-gerombol. Nih, terus nih kalau misalnya diperbesar lagi, dia tuh nggak gerombol-gerombol guys. Jadi dia benar-benar tersebar. Terus eh, kalau yang ganglion apa spinale atau sensorik itu dia gerombol-gerombol. Jadi dia lebih apa ya tuh, lebih ke circle-circle gitulah intinya kalau aku ngapalin ya. Nih, kalau aku dulu cara bodong ngapalinnya kalau spinale itu lebih bulat-bulat. Jadi dia emang kelihatannya bulat-bulat yang ya lebih bulat-bulat gitulah kalau aku mikirnya. Sebenarnya kalau ini tuh nggak sebulat-bulat yang spinale gitu loh. Jadi dia tuh, nah terus kan dia itu intinya kelihatan banget ya kalau spinale itu di tengah. Dan kalau yang eh, otonom itu dia nggak begitu kelihatan. Terus sel satelitnya tuh kelihatan banget kalau yang spinale. Dari sini aja kita bisa lihat sel satelitnya kan nih. Kita bisa lihat sel satelitnya yang mengelilingi ini tuh kelihatan banget. Sedangkan kalau yang di gede banget ya. Bentar. Kalau yang di apa namanya di otonom, di otonom itu dia nggak begitu kelihatan. Mau diperbesarin sini tuh nggak begitu kelihatan lah sel satelitnya ini. Tuh. Terus apa lagi ya? Ini neuron-neuronnya diingat-ingat. Neuronnya kalau misalnya yang eh, otonom itu multipolar, sedangkan yang sensorik itu dia pseudo unipolar. Bentar guys, tak nyala. Komunikasi. Oke. Terus habis itu kita balik lagi. Terus ini intinya ya. Intinya dia eksentris. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya ini sih gampang lah ya nggak bedainnya. Kalian inget-inget aja lah kalau yang ini ya. Ingat-ingat tadi yang udah aku omongin perbedaannya apa aja. Terus nah ini nih serabut syaraf. Serabut syaraf kan tadi aku udah bilang ya dia pasti keluar. Nih, ini udah aku tulis juga. Ini tuh epineureum. Sedangkan yang membungkus satu fasciculus ini adalah perineuriumnya. Nah, terus nih diperbesar lagi sampai paling besar banget. Di sini ada bulat-bulat kan. Yang putih ini tuh mielinnya. Sedangkan yang hitam ini itu adalah si aksonnya guys. Nah ini endoneurium itu yang melapisi si serabut syaraf ini. Oke, ini ya. Ini diingat-ingat cara bedain endoneurium, perineurium, dan juga epineuriumnya. Dan ingat-ingat ya, fasciculus itu apa. Nih fasciculus, fasciculus. Fasciculus, fasciculus berarti dibungkus sama perineurium. Kalau yang ini adalah sel. Ini adalah preparat yang membujur. Nih, ingat kalau di potongan membujur itu yang kelihatan perineurumnya. Nih, ini yang membujur, diingat-ingat. Ini terus preparatnya ini juga beda juga ya. Jadi kayak apa namanya susunannya itu beda banget kan. Kalau misalnya dia melintang itu kan dia bulat-bulat. Kalau yang membujur dia yang panjang-panjang gitu. Oke, terus ini adalah yang SSP yaitu ada yang cortex cerebellum. Ini ya, korteks itu satu kesatuan gini ini medula nih. Ini udah medula. Nih ya, yang ini adalah yang ini adalah alba, yang ini grisea. Sebentar ya, lebih kelihatan mana lagi ya. Nah, ini nih. Ini untuk yang molekulare, terus yang ganglionare ini segini doang. Itu adalah
susunan dari selapis sel Purkinje ya. Terus yang ini adalah yang udah granulosum. Tuh diingat-ingat ini. Nah, ini deh yang kelihatan nih. Nah, ini kan udah granulosum nih. Ini masih molekular. Di sini adalah sel yang granulosum. Itu ada eh, serabut yang ngarah ke sini. Ini adalah dendritnya, guys. Ini dendritnya yang ini nih. Ini aku ambilnya dari preparat yang di situ ya. Ini preparat langsung di situ, jadi kelihatan banget nih dendritnya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal terus ditunjuk gitu, berarti ini adalah dendrit. Saya yang dilihat lagi ya, ditunjuknya di sini atau di sini. Karena kalau di sini tuh udah badan selnya, sedangkan kalau di sini kan adalah dendritnya kan. Nih, terus ini aku juga kasih perbedaannya, mana yang molekular, mana yang ganglionare, mana yang granulosum. Ini kalau molekular dia kayak gini, dia selnya jarang, terus dia lebih lebih apa namanya, lebih terang. Sedangkan kalau misalnya granulosum dia isinya granula-granula. Kalau yang kalau yang ganglionare nih cuma sel Purkinje doang. Gitu. Terus habis itu ini udah sih. Nah ini cortex cerebrum. Nah ini ya 6 lapisannya itu dihafal mati sama sel-selnya karena bisa dikeluarin. Terus, nah ini kan aku udah bilang tadi ya. Jadi, em, cerebrum itu dia selnya tuh tersebar gitu. Jadi nggak merata. Jadi kalau misalnya Kak, jadi don't expect kalian tuh dapat cerebrum udah kelihatan lapisan-lapisannya karena nggak bakal kelihatan. Jadi yang biasanya kelihatan tuh ya kayak gini, yang biasanya keluar ke respons itu ya kayak gini, serandom ini emang. Terus ya udah seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada kayak gitu jangan panik. Kalian cari aja sel piramidnya yang berbentuk segitiga. Yang itu adalah konteks cerebri. Oh iya, sama kalau misalnya eh, preparat cerebrum sama cerebellum itu dia ada yang barengan ya. Nih, ini udah cerebrum, sedang ini cerebellum. Terus ini juga korteks cerebri, ini juga cerebrum. Nih, ini ya. Terus oh ya, kalau molekularnya dia yang khas ya. Kalau di korteks cerebrum, kalau molekularnya itu dia selnya dikit. Jadi dia kan dia paling luar kan molekular. Selnya itu cuma dari sel stelat gitu. Nah, itu cuma dikit selnya sehingga kelihatannya itu dia paling terang. Jadi yang di luar ini udah pasti sel stratum molekular. Tapi yang ke bawah-bawah ini itu kita udah sulit membedakannya. Tuh. Jadi kita identifikasinya pakai sel piramid. Terus, nah ini adalah medula spinalisnya. Ini preparat-preparat yang, pokoknya preparat yang ada di sini tuh preparat histo semua guys. Jadi bisa dipakai kalian kalau misalnya kalian mau belajar preparat. Ya, cornu anterior untuk motorik, posterior untuk sensorik. Nah ini kanalis centralisnya dia bulat, dilapisi sama sel-sel ini nih. Ini sel ependim yang menghasilkan LCS tadi. Isinya adalah LCS. Terus ini adalah si kornunya. Terus nanti di luar sendiri ini ada substansia alganya. Terus kalau misalnya di medulla spinalis tuh yang ditanyain biasanya cuma preparat aja sih. Jadi nah terus kan ini kan preparatnya khas ya. Jadi kalian kalau aku yakin kalian bisa lah jawab kalau misalnya dikasih preparat medulla spinalis gitu. Terus selanjutnya itu ada plexus choroideus. Nah, ini plexus choroideus itu yang bentuknya kayak pulau-pulau. Karena dia adalah invaginasi dari pia mater. Jadi dia pia mater terus masuk-masuk ini kayak gini membentuk pulau-pulau. Terus ini enggak yang ini jangan bingung juga. Dia kan bentuknya kan agak segitiga terus dalamnya kayak pulau-pulau. Dia juga plexus choroideus. Ini juga plexus choroideus. Ini adalah sel ependimnya. Terus yang di dalam ini adalah jaringan ikat longgar. Ini juga plexus choroideus, ini juga ingat-ingat khasnya ya, kayak pulau-pulau. Terus ini adalah granulationes arachnoidale pationian. Nih, nih, ini granulationesnya. Nah, di sini nggak bisa kelihatan di sini. Terus, udah ya, ini adalah eh, khasnya. Terus, nah ini sistem endokrin nantilah itu urusannya Raha. Nah, mungkin sekian dari aku karena udah lama, udah
Ya udah 40-an menit ya aku jelasin. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Nanti ini aku langsung share aja fileku ke lewat grup Buncin. Ada yang mau tanya dulu tapi boleh tanya langsung, boleh lewat DM, bisa di terserah mau DM langsung atau private atau direct message itu juga boleh. Aku tunggu 1 menit deh, biar nggak kelamaan. Sampai jam 20.54. Kalau nggak ada yang tanya, aku lanjutin ke Rahan. Oke, nggak ada yang tanya nih, yakin? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin sekian dari aku. Terima kasih udah mau dengerin. Terus semoga yang aku ucapin tadi bisa keluar besok di responsi dan bisa membantu kalian dalam menjawab soal responsi. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Aku balikin lagi ke Raha ya. Oke, Udah, terima ha? kasih. Eh, Oke, terima kasih Dina. Oke, saya izin lanjut ke endokrin ya. Cepat saja nanti. Biasanya kalau endokrin ini gampang. Suaraku terdengar? Suaraku terdengar nggak, guys? Oke, siap. Oke, jadi untuk endokrin ini sebenarnya cukup mudah ya. Pertama, dia kita bahas hipofisis, dia ada yang anterior atau adenohipofisis dan yang posterior atau neurohipofisis. Nah, untuk yang adenohipofisis ini terdiri dari pars distalis. Yang penting aja ya pars distalis, dua jenis sel, ada yang kromofil dan kromofob. Nah, yang kromofil ini dia sel sekretoris yang menghasilkan hormon, sedangkan kromofob ini terpulas lemah. Ya, yang kemudian yang kromofil dia ada yang asidofil dan ada yang basofil. Nah, yang asidofil ini yang merah-merah, yang lebih merah besar, bulat besar ini. Nah, basofilnya yang lebih kecil-kecil dan ada sheet yang kayak gelap-gelapnya, dia lebih gelap. Nanti untuk hormonnya nanti bisa dihafalkan sendiri. Terus untuk gambarannya, bentar nanti ya, nanti aku kasih di akhir aja ya untuk gambar-gambar ya. Nah, untuk neuron, neurohipofisis dia yang penting dia tersusun pas nervosa dan infundibulum. Terus ini terdiri atas jaringan saraf yang mengandung 10.000 akson tak bermielin ini. Terus dia ada sel-sel glia yang sangat bercabang yang warna kuning ini yang disebut sebagai pituitid. Nah, terus neurohipofisis ini menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Ini preparatnya. Adrenal. Nah, adrenal ini kemungkinan dia tidak akan dikeluarkan yang perbesaran kuat ya, yang kayak gini tuh nggak mungkin ya. Sebenarnya karena akan sulit, susah banget ya. Nah, ini paling nanti kayak gini nanti soalnya modelnya. Modelnya mungkin nanti kayak gini ya. Dia ditunjuk, kalian harus tahu ini zona apa. Selain kalian tahu ini zona apa, kalian harus tahu hormonnya. Dan lebih jauh lagi, kalian harus tahu ini sistem eh ini sistem stimulannya gimana gitu. Nanti tak jelasin di belakang. Nah, adrenal ini dia pertama dia tersusun atas korteks dan medula, tapi di luarnya dia ada simpai atau kapsulnya ya. Nah, glomerul yang pertama korteks itu glomerulosa, dia menghasilkan mineral kortikoid atau aldosteron di mana dia tersusun atas deretan bundar dari sel kolumnar atau piramidal dengan banyak kapiler. Nah, sedangkan untuk vasikulata ini yang paling besar 65-80% dia sel polihedral dengan droplet lipid. Dia menghasilkan glukokortikoid atau kortisol. Terus retikulosa dia 10% doang. Dia terdiri dari sel kecil yang tersebar di jaringan korda irreguler dan ada pigmen lipofusin di mana dia menghasilkan DHEA atau dehydroepiandrosterone. Nah, untuk medula, medula dia sel polihedral besar dan ada di parenkimnya ada sel kromafin atau pheochromocyte yang berasal dari crista neuralis, di mana dia menghasilkan katekolamin atau epinefrin dan norepinefrin.
Ini, nah, ini kan yang paling luar, yang pucat ini kan simpai dia. Nah, berarti yang di bawahnya dia zona apa? Yang di bawah, yang nomor 4 ini zona apa dia? Glomerulosa, betul lah. Di bawahnya ini yang paling banyak adalah zona fasciculata. Kemudian yang di bawahnya ini apa nih? Yang nomor 2 reticulosa, betul. Kemudian nomor 1 adalah yang sampai bunderan putih ini adalah medula. Nah, nanti saya jelaskan di belakang ininya ya. Oke, kemudian tiroid ya, tiroid. Ya, tiroid ini, aduh maaf. Nah, satu lingkaran besar, satu ini disebut juga follicle tiroid, di mana di bawah di yang pink ini adalah apa namanya? Yang tahu? Massa koloid. Nah, sel yang menyusun folikel, karena dia menyusun folikel, maka namanya adalah sel folikular, di mana dia sel kuboid ya, epitel kuboid. Nah, sedangkan sel yang tidak menyusun ini disebut sebagai sel parafolikuler yang nomor 3 ini, di mana dia menghasilkan hormon kalsitonin yang dipengaruhi oleh mineral kalsium ya, otomatis ya. Nah, gimana cara kerjanya ya? Ketika ada imbalance ya, ada peningkatan dari kalsium darah, tiroid sel parafolikuler ini akan menghasilkan kalsitonin yang nanti akan menstimulasi deposit dari kalsium di tulang. Gitu. Ini gambarnya, monggo dihafalkan. Kalian harus tahu ya gambarnya kayak mana nanti. Nanti ya, ada gambar kayak gini juga ya. Ada yang nggak jelas juga, ada yang jelas. Paratiroid. Paratiroid yang bentuknya kayak nugget ya. Mungkin nanti di sini juga kelihatan tiroidnya. Dia jangan lupa yang menghasilkan itu adalah sel prinsipal ya atau sel chief. Yang sel oksifilnya adalah bentuk degradasinya. Nah, sel prinsipal menghasilkan paratiroid. Dia dipengaruhi oleh mineral kalsium juga gitu ya. Terus ada sel lemak dan ada sinusoid. Nah, untuk gambar yang jelas gimana? Nah, ini yang panah hitam ini adalah sinusoidnya ya. Kemudian yang kuning yang lingkaran-lingkarannya adalah sel prinsipalnya ya yang menghasilkan paratiroid. Nah, cara kerjanya gimana? Dia adalah ketika ada imbalance dari penurunan kadar kalsium darah, dia akan mempengaruhi dari tiroid, maaf, mempengaruhi dari paratiroid menghasilkan paratormon atau PTH. Dia dia terikat di osteoblas, kemudian menstimulasi osteoklas untuk mendegradasi tulang, matriks tulang dan melepaskan Ca ke darah, kalsium ke darah. Gambarnya jangan sampai lupa, ini khas banget ya. Nah, terus pankreas. Pankreas jangan lupa ada 4 jenis sel, alfa, beta, delta, F. Dari yang paling banyak itu beta, dia letaknya di sentral. Dia menghasilkan insulin. Alfa dia menghasilkan glukagon, dia perifer dia. Delta mensekresi somatostatin dan sel F menghasilkan polipeptida pankreas. Nah, terus dari tahun-tahun lalu biasanya jangan lupa ada sistem stimulasi dari endokrin. Yang pertama ada humoral, hormonal, humoral, neural dan hormonal. Apa yang dimaksud humoral? Yang dimaksud humoral adalah ketika yang merangsang hormon pengeluaran hormon ini adalah apa yang ada dalam darah atau sistem sirkulasi gitu. Katakanlah paratiroid dan parafolikuler. Nah, paratiroid ini kan tadi ada sel prinsipal. Dia akan menghasilkan paratormon ketika ada perubahan konsentrasi dari kalsium, di mana kalsiumnya turun, maka kalsium yang turun di dalam darah ini akan menstimulasi dari paratiroid. Begitupun yang parafolikuler, dia akan menghasilkan kalsitonin ketika kadar kalsium darah naik. Kadar kalsium darah di mana yang menyebabkan mereka berdua menghasilkan hormon kadar kalsium darah yang ada di pembuluh darah. Maka disebut sebagai humoral system ya. Nah, nanti kalau misal ada pertanyaan misalkan ditunjuk ininya, ditunjuk ya, yang panah kuning ini sel apa dia? Yang kuning ini sel apa?
Ini tiroid. Yang kuning ini tahu nggak ini apa? Parafolikuler. Nah, parafolikuler ini eh, sistem sistem stimulasinya adalah sistem, berarti tadi yang udah tak jelasin, humoral ya. Humoral karena ada peningkatan kalsium darah. Maka dia merespon dengan menghasilkan kalsitonin. Nah, ada juga perbedaan neural ya. Neural itu contohnya di mana? Di medula adrenal ya. Medula adrenal itu sistem kerjanya neural. Artinya dia ada rangsang saraf, kemudian dia memicu medula adrenal untuk menghasilkan katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Itu yang disebut sebagai neural. Kemudian yang disebut sebagai hormonal adalah hormon yang menstimulasi pengeluaran hormon lain. Ya. eh ya, kalau kita lihat di sini, ya. Di coba dibaca di vasofilik ini kan ada ACTH, ada corticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone. Nah, maka contoh cara kerjanya adalah ini. Hipotalamus yang menghasilkan hormon untuk bekerja di masing-masing, misalkan di tiroid. Dia akan menghasilkan TSH kan di basofiliknya. Nah, TSH ini akan merangsang sel folikuler tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Nah, sedangkan ACTH-nya merangsang adrenal cortex untuk menghasilkan serangkaian tadi. Kalau di glomerulosa dia ada mineralokortikoid, kalau di fasciculata ada glukokortikoid, kalau di retikulosa ada DHEA atau dehydroepiandrosterone. Nah, kemudian kalau di testis dia FSH dan LH dia akan menstimulasi dari testis ini. Contohnya ini, gitu ya. Berarti kalian jangan bingung nanti ada sistem stimulasi humoral, neural dan hormonal. Ini ada di PPT Dr. Yatmi dan keluar sejak tahunku dan tahunnya Kostraver. Jadi kemungkinan keluar sistem-sistem seperti ini. Ya. Jadi kalau Dr. Yatmi itu prinsipnya dia lebih suka, beliau lebih suka mengeluarkan soal itu yang berbasis critical thinking ya. Jadi juga harus paham juga pemahaman-pemahaman seperti ini gitu. Nah, itu. Kalau dari soal-soal tahun lalu biasanya yang keluar itu gitu. Ini juga ada bahan ajar dari beliau ya. Coba kita bahas sedikit. Saya mau coba lebih aktif lewat chat ya. Nanti kalau ada pertanyaan bingung langsung ditanyakan aja. Boleh raise hand, boleh chat ya. Oke, coba saya tes dulu. Kelihatan yang saya lingkarin ini, yang tengah ini? Coba, ini zona apa? Kemudian dia sistem stimulasinya dia apa? Yang tengah ini, paling dalam ini. Dia apa? Kemudian sistem stimulasinya apa? Dan menghasilkan apa dia? Jawab yang lengkap ya nanti ya. Medula medula apa? Medula apa kan medula banyak ya. Ada medula spinalis, ada medula apa nanti jangan jangan terbalik-balik nanti. Ini medula adrenal. Dia sistem stimulasinya neural menghasilkan katekolamin ya, norepinefrin atau epinefrin. Terus kalau yang ini yang paling besar, yang paling banyak presentasinya tadi. Ini zona apa? Terus sistem stimulasinya apa? Menghasilkan apa dia? Yang ini. Yang lengkap ya jawabnya. Dia zona apa? Sistem stimulasinya gimana? Menghasilkan apa? Eh, Ya benar ya, fasciculata dia sistem stimulasinya hormonal, kemudian dia menghasilkan hormon apa? Fasciculata, glukokortikoid. Itu kalau kalau adrenal biasanya preparat yang perbesaran lemah biar bisa kalian
Oh ini medula adrenal. Terus kalau misalkan ada yang ditunjuk nanti mungkin gambar ideal yang di print ya. Saya coba ulangi lagi. Nah, kalau ini dia sel apa? Coba sel yang paling banyak apa? Terus dia sistem stimulasinya apa? Ya, betul. Humoral ya. Karena dia bekerja itu karena ada perubahan kadar glukosa di darah. Oke, maaf. Terus kita masuk ke sini ya. Nah, ini kalian jangan kebalik ya kalau soal kayak gini ya ini kemungkinan adalah adenohipofisis. Pertama dia lebih seluler ya. Kayaknya pasti ini kan pasti nanti kalian terkecohnya pasti sama bagian-bagian yang ada di adrenal kan. Cuman adrenal itu kemarin berdasarkan dokter Yatmi sih dia nggak akan diperbesar sebesar itu. Jadi kalau adrenal kan tadi kemungkinan bisa kelihatan semua zona. Kalau adenohipofisis masih ada kemungkinan karena dia masih bisa di zoom out dan ditunjukkan ada sel asidofil dan basofiliknya kan. Terus kalau dia neurohipofisis dia lebih pucat ya, tak bermielin ya, dia tidak ada selnya juga. Ya makanya lebih hiposeluler, ada pituitide ya. Terus yang pankreas jangan lupa. Nanti kalau kalian misal ada pertanyaan ya, sel penyusun adenohipofisis pars distalis, kalian jawabnya adalah kromofil dan kromofob. Kemudian kromofil ini kalian breakdown menjadi asidofil dan basofil. Nah, kemarin waktu pretest itu ada banyak yang juga yang menjawab langsung asidofil dan basofil, maka nilainya bisa setengah. Ya, maka harus di breakdown dulu. Dia ada sel apa dan apa berdasarkan afinitasnya kan ada kromofil dan kromofob. Nah, kromofil kalian breakdown menjadi asidofil dan basofil gitu. Gitu. So far kalau endokrin cuma kayak gitu aja sih. Boleh dibaca prepara di sini nanti akan tak share juga link ininya, link apanya dia, link drive-nya. Ini ada pertanyaan. Mas izin bertanya nanti nomor soalnya dikasih tahu nggak ya mana SPO? Ya dikasih tahu pasti. Enaknya histologi kan itu. Ya dikasih tahu pasti soal ini apa SSP SST endokrin dan apa. Nanti tak share linknya ini. Ntar saya susun dulu ini biar ada file ini soalnya. Tes. Oke. eh Terus pesanku besok ini kemungkinan yang koreksi respons ini semuanya dokter Yatmi. Jadi tolong segala bentuk identitas, nama, NIM itu tulis yang rapi dan tulisan jawaban pun kalau bisa yang bagus gitu. Karena dokter Yatmi ini agak susah orangnya. Bisa aja nanti kalau ada salah apa tulisan jelek dikira nanti salah NIM dan lain dikira indikasi joki dan lain nanti yang repot kalian nanti. Karena pernah ada kejadian nggak tahu kayaknya di angkatan kalian apa bukan ya kemarin ya? Atau ya kayaknya di angkatan kalian kok kemarin yang ngalami itu. Jadi tolong tulisannya di rapi bisa dibaca ya. Ya saya tahu sih satu soal 45 detik itu susah tapi ya kalau bisa ditulis yang rapi ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan nih endokrin. Dikit aja endokrin ini gampang kok. Kita tunggu ya sampai 21.14 mungkin kalau ada pertanyaan nanti langsung bisa saya jawab.
Mas boleh jelaskan sistem stimulasi hormonal? Oke, boleh. Bentar. Ini ya. Oke, saya izin ulangi ya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi sistem simulasi ini ada humoral, hormonal, ya. Ya, bentar, aku coba baca ini ya. Jenis soalnya nanti kalimatnya kayak mana. Bentar. Nah, nanti pertanyaannya bisa ditanyakan adalah mekanisme pengaturan hormon ya. Mekanisme pengaturan sekresi hormon yang pada area yang ditunjuk. Nah, yang harus kalian pahami dulu ada tiga mekanismenya. Stimulasi tadi. Ada humoral, neural, hormonal. Oke. Humoral berarti dia berdasarkan perubahan homeostasis dalam darah. Misalkan perubahan mineral, kalsium, perubahan glukosa, dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh ini perubahan mineral kalsium. Perubahan mineral kalsium dalam darah, baik dia naik atau turun, dia akan merangsang. Misalkan kalau kalsium turun, dia akan merangsang PTH, sel prinsipal atau sel chief dari PTH, untuk menghasilkan paratormon. Kalau kadar kalsium darahnya tinggi, dia akan merangsang sel parafolikuler atau sel C untuk menghasilkan kalsitonin. Itu yang disebut sebagai mekanisme pengaturan humoral. Artinya yang merangsang adalah berasal dari eh, zat atau mineral yang ada dalam darah. Jadi kalsium, glukosa. Kalau glukosa dia mempengaruhi sel, dia mempengaruhi pulau Langerhans di pankreas. Ya kalau gula darahnya tinggi dia menghasilkan insulin sel beta. Kalau gula darah rendah dia menghasilkan glukagon gitu. Itu yang disebut humoral. Jadi yang mengatur adalah dari konsentrasi dalam darah, konsentrasi zat atau mineral dalam darah. Sedangkan kalau neural kan seperti namanya kan, neuron. Dia berdasar dari sistem saraf yang menstimulasi satu organ untuk menghasilkan hormon. Nah, contohnya adalah adrenal medula. Dia ini distimulasi oleh ini ya, kalau kalian bisa lihat ada dipengaruhi oleh spinal cord, kemudian dia merangsang adrenal medula adrenal untuk menghasilkan katekolamin atau epinefrin atau norepinefrin. Jadi kalau neural yang menstimulasi itu adalah saraf. Nah, kalau hormonal seperti namanya hormon, maka yang menstimulasi pengeluaran hormon adalah hormon. Jadi ada hormon yang menstimulasi pengeluaran hormon lain. Nah, contohnya apa? Contohnya di adenohipofisis basofilik dia ada TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian ada adrenocorticotropic hormone. Kemudian ada follicle stimulating hormone. Nah, stimulating hormon ini akan menstimulasi organ-organ lain untuk menghasilkan hormon. Kalau thyroid stimulating hormon dia akan menghasilkan eh, apa? Thyroid stimulating hormon dia akan merangsang tiroid untuk atau menghasilkan atau merangsang sel folikuler untuk menghasilkan T3 dan T4. Berarti sel folikuler itu kerja atau mekanisme pengaturannya adalah hormonal. Karena dia dipengaruhi oleh TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, terus korteks adrenal misalkan glomerulosa, fasciculata, reticulosa. Mekanisme pengaturannya adalah hormonal karena dia dirangsang oleh ACTH yang dihasilkan oleh adenohipofisis. Begitupun dengan testis. Dia dipengaruhi oleh FSH juga. Nah, gitu. Masih bingung atau tambah paham atau gimana? Gimana?
Yang neural masih agak bingung, Mas. Enggak ya, gini aja, nggak usah bingungin. Pokok kalau ada pertanyaan nanti medula adrenal, ya jawabannya neural. Kalau ada pertanyaan mekanisme pengaturan sekresi hormon, gitu. Jadi katekolamin ini, jadi medula adrenal ini menghasilkan katekolamin atas dasar dari rangsangan saraf. Maka disebut sebagai neural toh, gitu. Jadi pokoknya kalau medula adrenal itu pasti neural. Udah itu aja, gitu. Oke, aman. Ada pertanyaan lain mungkin masih masih tak tunggu. Tapi yang jelas ini 2 tahun keluar terus sih. Di tahunku, tahunnya anak kostra, terus tahun nggak tahu tahun kalian. Semoga ya, ya nggak tahu sih. Tapi soal tipe lain kalau endokrin itu ya paling cuma kalau mikroskop ya ini organ apa gitu.